Sedekah itu katanya tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Tapi sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri pegang kamera, asisten pegang lighting untuk pencahayaan. Dan ada tim editing yang nambah-nambahi musik biar penonton nangis. Aneh kan? Selamat malam teman-teman, apa kabarnya? Baik kan? Kelihatannya teman-teman ini mukanya cerah-cerah, pasti dapat gajian atau dapat transferan yang nyasar. Ngomong-ngomong soal uang, belakangan ini saya sedang mikir tentang sebuah konsep yang katanya itu ajaib. Tapi kalau dipikir-pikir pakai logika matematika anak SD, ini nggak masuk akal banget. Namanya sedekah. Kita semua ini dari kecil diajari, kalau mau kaya ya nabung, kalau mau kaya ya jangan belanja melulu. Tapi ada satu konsep yang bilang, kalau mau dapat lebih banyak justru harus dikeluarkan. Ini kan aneh. Bayangkan kita punya uang 100 ribu. Secara matematis kalau kita kasihkan orang 50 ribu, sisa uang itu berapa? 50 ribu kan? Itu jelas, kalkulator manapun mau yang harganya 10 ribu sampai aplikasi kalkulator di iPhone yang harganya jutaan rupiah, jawabannya pasti sama. Tapi kalau nanya sama ahli sedekah, jawabannya beda. Bang, saya punya 100 ribu, saya sedekahkan 50 ribu, sisa berapa? Dia bakal jawab, sisa 5 juta mas. Pernah gak sih kalian lagi di masjid, terus kotak amal lewat? Ini adalah momen yang paling intens dalam hidup laki-laki. Lebih deg-degan daripada nunggu jawaban kita temen aja dari gebetan kita. Kotak amal itu jalan, srek, 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 srek. Mata mulai melirik kanan kiri. Kemudian tangan kita masuk kantong. Di celana ada uang warna merah, ada uang warna abu-abu. Kira-kira yang ditaruh kotak amal yang mana ya? Dari situlah terjadi pergolakan batin. Malaikat di bau kanan bilang, ayo yang merah saja, mumpung awal bulan. Setan di bau kiri bilang, jangan, yang merah itu buat bayar cicilan motor, yang abu-abu aja, toh warnanya mirip sama semen. Kan lebih sinkron untuk pembangunan masjid. Akhirnya yang juara adalah yang warna abu-abu. Oke, saya rela dimasukkan. Setelah itu kita ambil kotak amal, sret. Kita tutupi dengan tangan kiri, uang warna abu-abu kita masukkan, plung, biar tidak kelihatan samping kanan kiri. Setelah kita masukkan, kita jadi merasa orang paling dermawan sedunia. Sekarang itu trennya itu lagi bergeser. Sedekah bukan lagi soal ikhlas, tapi soal timbal balik. Saya sedekah 10 juta biar bulan depan itu dapat rezeki 100 juta. Loh, ini sedekah apa investasi sambil nodong Tuhan? Kita memperlakukan Tuhan seperti manajer investasi. Tuhan, ini saya store ya, tolong dilipat gandakan dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Kalau bisa sebelum angsuran saya jatuh tempo. Lucunya, kalau doa kita nggak terkabul dalam seminggu, kita protes. Kok ya saya sudah sedekah, tapi motor saya tetap hilang. Ya mungkin sedekahnya itu kurang biaya adminnya mas. Nah ini ada lagi yang aneh. Sedekah itu kan katanya tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Tapi sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri pegang kamera. Asisten pegang pencahayaan, pegang lampunya. Kemudian setelah bersedekah diediting oleh tim editing, dikasih musik biar penontonnya lebih tragis. Bilang, halo guys, hari ini kita mau berbagi kebaikan. Kita cari orang yang paling susah di pinggir pasar ya. Ketemulah kakek-kakek jualan sapu lidi. Kakek, ini ada uang 1 juta buat kakek. Si kakek nangis. Terima kasih, ini rezeki nomplok buat saya. Kamera di zoom in ke air mata kakek. Musik biola masuk.
si YouTuber dapat AdSense 100 juta dari video itu. Nah ini yang sedekah siapa? Yang untung siapa? Kakek dapat 1 juta, YouTuber dapat mobil baru. Ini yang namanya sedekah dapat jatah. Ternyata cara tercepat jadi kaya bukan cuma dengan cara sedekah, tapi dengan memvideokan diri sendiri saat sedang sedekah. Ada lagi nih yang unik. Kita seringkali sedekah ke pengemis karena pengen didoakan. Pak, ini 2.000, doain saya ya biar naik jabatan. Doain saya biar rezeki saya lancar. Si pengemis jawab, amin. Semoga sukses mas, semoga lancar terus. Coba pikir ya, kalau doa pengemis itu ampuh, kenapa dia tidak doain sendirinya biar jadi direktur Bank BCA? Kenapa dia masih di situ minta 2.000? Tapi itulah indahnya, kita butuh orang-orang yang terlupakan untuk mengetuk pintu langit yang mungkin selama ini ketutup oleh dosa-dosa kita yang numpuk seperti cucian kotor. Pernah nggak kalian itu sedekah ke orang, terus 5 menit kemudian kalian lihat orang itu lagi ngerokok enaknya, rokoknya lebih mahal dari rokok kalian. Nah, disitulah kita merasa dikhianati. Wah, saya kasih uang buat makan, malah dibuat ngudut. Padahal esensinya adalah pahala itu berhenti di tangan kita, bukan di mulut mereka. Begitu uang itu pindah dari tangan kita, ya sudah, itu urusannya sama Tuhan. Kalau dia pakai buat main slot, ya dia yang dosa. Kita tetap dapat poin baik. Tapi ya tetap saja sakit hati ini kalau lihat pengemis yang kita kasih uang, pulangnya naik Fortuner. Sementara kita masih nunggu ojek online. Sebenarnya sedekah itu bukan cuma uang. Banyak orang bilang, saya tidak bisa sedekah karena saya masih miskin. Padahal kata Nabi, senyum saja bisa menjadi sedekah. Tapi awas, jangan senyum-senyum sendiri. Nanti bisa malah dibawa ke rumah sakit jiwa. Ada juga sedekah tenaga, bantuin tetangga angkat jemuran saat hujan. Itu juga sedekah, tapi ya jangan angkat jemuran dalemannya saja. Nanti dikira pelecehan. Logika terbaliknya adalah orang yang paling pelit itu biasanya bukan orang yang tidak punya uang, tapi orang yang merasa uang ini hasil kerja keras saya sendiri. Padahal kalau kita mau jujur ya, napas kita ini gratis, jantung kita deg-degannya ini, detaknya ini gratis tanpa kita bayar ke PLN. Kita hidup di atas tumpukan fasilitas gratis dari alam. Tapi pas disuruh bagi sedikit saja ke orang lain, pelitnya minta ampun. Jadi apa intinya dari logika sedekah ini? Dunia ini punya hukum matematika yang kaku. 1 kurang 1 sama dengan 0. Tapi alam semesta punya hukum yang berbeda. 1 dikurangi 1 sama dengan 10. Bisa 100 atau bisa tak terhingga. Sedekah itu seperti kita nanam pohon. Sekarang kita kehilangan 1 bibit pohon. Tapi beberapa tahun kemudian kita akan mendapatkan pohon yang besar beserta buah-buahnya. Kita bisa memanennya. Masalahnya kita itu sering tidak sabar. Kita pengennya itu sekarang ngasih bibit langsung 5 menit kemudian tumbuh besar, keluar buah yang besar atau yang banyak. Kita panen. Ya enggak gitu-gitu. Kita harus sabar menunggu. Jadi teman-teman, jangan takut kehilangan uang untuk sedekah. Karena pada akhirnya uang yang kita makan itu menjadi kotoran. Uang yang kita simpan jadi rebutan ahli waris. Tapi uang yang kita berikan ke orang lain dengan ikhlas, itulah yang benar-benar jadi milik kita selamanya. Tapi ya tetap kalau mau sedekah ke orang lain, itu kalian harus memastikan bahwa itu uang kalian sendiri. Jangan uang kotor, apalagi uang mahar yang belum lunas. Itu bukan sedekah, tapi pencucian dosa yang gagal. Saya Kang Mamu,
tetap waras, tetap menjadi orang yang rajin sedekah. Sampai jumpa di video selanjutnya.